Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aida Hikmatul Madiah. Saya dari kelas B1 PBA angkatan 2020 semester 6 dari UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya mengenai kewirausahaan, yang mana video ini untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan. Jadi saya sudah melakukan wawancara kepada salah satu mahasiswi UINHAS Jember yang merupakan salah satu dari teman saya juga. Jadi beliau bernama Dina Mardiah Zaini. Nah, di sini saya bertanya beberapa hal mengenai usaha beliau. Beliau memiliki usaha kerajinan tangan seperti buket, kemudian hantaran, kreativitas untuk hantaran, dan masih ada beberapa yang lainnya. Kemudian setelah saya bertanya beberapa hal ini, beliau mulailah bercerita dari awal beliau kenapa bisa membuat usaha seperti ini, kemudian bagaimana beliau mempertahankan usaha ini, dan apa saja kendala-kendala dalam usaha ini. Kemudian juga beliau membagikan tips bagaimana konsisten dalam mempertahankan usaha ini. Oke, jadi awal mula beliau memulai usaha ini itu berawal awalnya beliau membuat suatu kerajinan dari bunga kering dan juga dari kulit jagung yang dikeringkan. Nah, kemudian beliau dimintai tolong oleh salah seorang guru di sekolah MI, di sekolah dasar, itu untuk membuat 6 buket untuk hadiah lomba para siswa. Nah, kemudian dari sinilah ketika beliau mengantarkan buket pesanan ini, nah di situ si guru kemudian memberi saran kepada Mbak Dina ini untuk kenapa nggak buka usaha aja seperti itu. Nah, kemudian Mbak Dina ini awalnya masih ragu-ragu karena di pedesaan itu tidak banyak peminat dari buket. Tidak seperti di universitas, tidak seperti di kota, itu pasti memang banyak peminatnya. Berbeda dengan di desa yang mana rata-rata masyarakat desa itu belum mengenal apa itu buket. Nah, kemudian setelah mengantarkan buket tadi, Mbak Dina ini diberilah upah senilai 50.000. Nah, awalnya Mbak Dina menolak, hanya saja si guru tadi memaksa agar Mbak Dina menerimanya. Nah, kemudian setelah menerima upah itu, Mbak Dina mempunyai inisiatif untuk memanfaatkan uang 50.000 tadi sebagai modal awal untuk usaha buket ini. Nah, kemudian dari uang 50.000 ini, Mbak Dina menyetok 4 kertas untuk buket dan beberapa alat lainnya. Pada awalnya customer hanya ada sedikit, memang hanya ada 1 orang per bulan, dan itu terjadi selama 6 bulan. Nah, setelahnya terdapat kendala, yaitu dari customer sendiri. Memang jenis customer itu berbeda-beda dan bermacam-macam. Nah, kemudian Mbak Dina ini mendapat salah satu customer yang lumayan rewel, begitu beliau menjelaskannya. Namun setelahnya bisnisnya ini, usahanya ini setelah itu semakin berkembang. Mungkin karena beliau ini masih telaten ya, masih sabar memulai usaha ini, terus ditekuni, akhirnya banyaklah pesanan, customernya juga semakin banyak, pelanggannya juga semakin banyak. Bahkan tidak hanya buket, seperti alat-alat hantaran, terkadang juga ada yang pesan kue bahkan ke Mbak Dina ini. Nah, kemudian setelah lancar, memang masih tetap ada kendala yang lain, ya, internal maupun eksternal seperti itu. Karena memang kendala dalam berwirausaha itu pasti ada. Nah, kemudian Mbak Dina ini membagikan tips bagaimana agar konsisten dalam usaha tersebut, yaitu kita ingat ke mindset awal kita memulai usaha. Seperti apa kita memulai usaha dari awal, bagaimana sulitnya memulai usaha dari awal. Tidak mungkin kita akan menyerah hanya karena satu kali merasa lelah, merasa gagal. Karena memulai usaha itu sangat bukan hal yang mudah. Kemudian juga memberikan inovasi baru, memberikan jenis terus model terbaru untuk buket itu. Jadi buket itu tidak hanya itu saja, tidak monoton. Seiring berkembangnya zaman pasti ada hal-hal baru
dari kerajinan tersebut, seperti itu. Kemudian jangan pernah menyerah dengan rasa lelah. Kembali ke yang tadi, bahwa memulai sebuah usaha itu bukanlah hal yang mudah. Jadi harus diingat bagaimana perjuangan memulai usaha itu, bagaimana merangkaknya usaha itu di awal hingga menjadi berkembang seperti sekarang ini, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil wawancara saya kepada beliau. Semoga tips dan cerita ini membuat teman-teman sekalian memiliki semangat untuk berwirausaha. Dan semoga video ini bermanfaat untuk semua orang. Mungkin cukup itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Dina yang sudah bersedia menceritakan kisah awal mula berwirausaha. Itu saja dari saya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.